Puji Tuhan, shalom saudara terkasih yang ada di rumah. Pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Karena dia sudah bangkit bagi setiap kita, dan pada hari ini kita semua umat Tuhan merayakan kenaikan Tuhan. Bahwa dia Allah yang hidup. Bersama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Dengan sukacita kita datang kepada Tuhan. Kita menyatakan kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebab oleh karena kebangkitan dan dia bangkit dari orang mati, kita diberikan mujizat. Mari bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Sekali lagi bersama-sama dengan sukacita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan, kita tetap bersukacita oleh karena kebangkitannya dan kenaikannya pada pagi hari ini. Kita dibebaskan, diberikan kemenangan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dipuji Bapa. Sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih, dengan segenap hati kami mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu
bersama-sama kita datang pada Tuhan. Tinggikan Tuhan Yesus, muliakan Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit bumi, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tinggikan diri-Mu, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Setiap kami menyembah-Mu Tuhan, dari rumah kami menyembah-Mu Bapa. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Kau ditinggikan, Yesus Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau disanjung, Kau disanjung di tempat yang tinggi. Kau layak Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak Tuhan
menerima segala pujian dan hormat Bapa. Engkau yang layak disanjung Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Dari tempat ini, dari rumah kami terus mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu Bapa. Biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu. Katakan bersama-sama, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu. Mari katakan bersama-sama, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selamat pagi saudaraku, kita hari ini Kamis 21 Mei 2020 ini kita sedang merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Kita akan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan tentang peristiwa sesaat sebelum Yesus naik ke sorga.
Sebelum kita masuki, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami beroleh kesempatan merayakan peristiwa Yesus naik ke sorga, maka kiranya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami naik kepadamu sebagai dupa yang harum. Dan saatnya sekarang kami mau mendengarkan sabdamu, merenungkan firman-Mu, maka urapilah setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya, supaya setiap kami beroleh bagian dalam berkat. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, dalam perayaan Yesus naik ke sorga, ini adalah peristiwa Yesus naik ke sorga. Kenapa Yesus naik ke sorga? Karena dia berasal dari sorga. Yang turun dari sorga berkuasa kembali naik ke sorga. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa Yesus tidak langsung saja melanjutkan pemulihan dunia ini sesudah dia bangkit dari kematian? Mengapa kemudian naik lagi ke sorga? Tentu ada misteri yang tak dapat kita pahami mengenai hal itu, tapi setidaknya saya mau berkata, Yesus naik ke sorga itu sedang membuktikan bahwa sorga yang dimaksud oleh Yesus, yang dijanjikan di dalam Alkitab, lokasinya itu bukan di bumi ini. Jadi lokasinya tidak di sini. Saya tidak menganut paham bahwa langit baru, bumi baru itu adalah langit lama, bumi lama yang direstorasi. Tidak demikian. Terbukti Yesus naik, meninggalkan bumi ini, naik ke sorga, artinya bukan bumi ini yang akan diubah menjadi sorga. Berikutnya, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Ini juga mengokohkan bahwa ajarannya mengenai pengangkatan itu benar adanya. Pengangkatan, raptus. Karena dia sendiri pun terangkat naik ke sorga, meninggalkan bumi ini. Maka janji tentang pengangkatan itu, yaitu suatu waktu kita akan dievakuasi dari langit lama, bumi lama yang akan dihancurkan ini, adalah sesuatu yang fakta. Itu bukan suatu ajaran yang bersifat kiasan saja. Itulah sebuah kenyataan dan dibuktikan oleh Yesus naik ke sorga. Nah saudaraku, kita akan melihat beberapa ayat tentang Yesus naik ke sorga. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, percaya dan melakukan kebenaran dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Itu bukan sebuah fiksi, bukan dongeng, tapi benar-benar. Karena ada saksi-saksinya, ada murid-murid yang melihat. Jadi 2-3 orang saksi, kriteria itu berlaku. Yesus banyak saksinya, malaikat pun menyaksikannya, dan penulis Alkitab terdiri dari beberapa orang juga menuliskannya. Jadi waktu itu pun berita tentang kenaikannya itu sudah juga santer
di seluruh wilayah itu. Sekiranya peristiwa itu benar, maka bantahan terhadapnya akan valid pada masa itu. Ternyata tidak pernah ada yang membantah bahwa Yesus benar-benar naik ke surga pada masa itu. Yang membantah itulah manusia-manusia jauh dari zaman itu. Di masa modern dengan rasionalismenya, berpikir menurut akal sehatnya sebagai ukuran benar dan salah, sehingga ada orang yang meragukan bahwa peristiwa Yesus naik ke surga itu disebut sebagai buatan, cerita buatan daripada gereja mula-mula. Itu tidak benar karena memang banyak saksi Yesus naik ke surga. Saudaraku, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa perpisahan. Ya, perpisahan. Perpisahan selalu merupakan peristiwa yang kurang menyenangkan. Sejak dari bayi ya, kalau kita waktu bayi atau kita melihat bayi, kalau ditinggalkan mamanya, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena dia berpisah itu tidak menyenangkan. Bukan saja bayi ya, yang waktu itu akhirnya orang tua membuat trik untuk meyakinkan dia bahwa dia tidak meninggalkannya dengan teknik cilukba gitu ya. Tapi bukan hanya bayi saudaraku yang tidak senang dengan perpisahan. Orang dewasa juga. Saya ingat di masa lalu ya, waktu saya anak-anak, kalau ada saya lihat dari kampung kami itu akan sekolah atau kuliah ke Jakarta gitu ya. Ada orang yang mau merantau ke tempat yang jauh, naik kapal melalui kota Belawan ya. Maka kadang-kadang yang mengantar itu satu keluarga besar, bahkan satu kampung. Nah, sesudah orang diantar ini naik ke kapal, maka yang mengantar tidak langsung pulang. Mereka naik ke atas dermaga dan menyaksikan kapal itu sampai jauh, sampai tinggal titik lalu tidak terlihat lagi. Demikian juga yang di atas kapal tadi. Dia juga akan terus melihat ke dermaga, berderai air mata yang di sini dan di sana. Pokoknya perpisahan itu tidak menyenangkan. Nah sekarang Yesus akan berpisah dari murid-muridnya. Padahal murid-muridnya sudah sebelumnya exciting, mengalami kegembiraan, mengalami pemulihan ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus disalibkan mereka cemas, mereka takut, mereka juga merasa terancam. Tapi ketika Yesus sudah bangkit, mereka itu menjadi terhibur, mereka pulih. Mereka yang tidak percaya seperti Thomas sekarang menjadi percaya. Kleopas yang sempat pulang dari Yerusalem, pulang ke Emmaus, sekarang sudah kembali. Mereka bersama-sama dengan Yesus selama 40 hari, berjalan bersama, makan bersama, mendengarkan pengajaran, meneguhkan hal-hal penting daripada ajaran Yesus dan pesan-pesannya. Dan sekarang akan berpisah, lokasi di Bukit Zaitun. Yesus sebentar lagi akan naik. Dan masa-masa menjelang perpisahan itu, ternyata murid-murid mengajukan satu permintaan penting. Permintaan mereka itu ialah permintaan yang disebutkan tadi. Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi sesaat sebelum Yesus naik, permintaan mereka itu dinaikkan. A moment before going up. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, terjadi percakapan pendek, terjadi kesempatan murid-murid menaikkan suatu permohonan penting. Saya percaya permohonan mereka di saat-saat paling akhir Yesus, itulah permohonan yang sangat penting, lebih penting daripada yang lain. Pertanyaan mereka, maukah engkau memulihkan Israel? Ada pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang lebih penting dari semua pertanyaan. Request of the request, the question of the questions. Sesuatu yang paling penting disampaikan pada saat-saat terakhir. Bunyinya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ternyata mereka tidak sendiri. Ternyata mereka bukan pertama kali mengajukan tema itu. Jadi kita mau mencoba memahami pemikiran mereka itu, tapi terlebih dahulu kita bandingkan bahwa ternyata di kitab Mazmur pasal 83 juga ada seruan dalam nyanyian, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tema pemulihan sudah dinaikkan oleh Mazmur. Dalam ibadah mereka ratusan tahun sudah menaikkan doa nyanyian ini. Pulihkanlah kami. Demikian juga Mazmur 126 dikatakan di ayat 4, pulihkanlah keadaan kami. Jadi sudah sering mereka memohon supaya dipulihkan. Dan sekarang para murid-murid mengajukan request yang sama, permintaan yang sama. Maukah engkau memulihkan
sekarang ini kerajaan Israel sebelum engkau naik ke surga. Saudaraku, permintaan mereka itulah sesuatu yang logis, sesuatu yang berkaitan dengan dunia mereka, keperluan mereka, pergumulan mereka. Sebab sudah sekitar 600 tahun bangsa Israel menjadi negara yang tidak berdaulat. Mengapa saya sebut tidak berdaulat? Yaitu mereka sebuah bangsa, sebuah negara, tapi tahun 702 Israel bagian utara terbuang ke Asyur. Tahun 586 Masehi Israel bagian selatan terbuang atau ditawan ke Babel. Jadi mereka sebuah negara yang tidak berpijak pada tanahnya sendiri. Dan berlanjut di Babel selama 70 tahun. Ternyata Babel nanti dikuasai oleh Persia. Persia menjadi negara adidaya pada waktu itu. Menguasai sampai ke Babel. Bahkan menguasai sampai sebagian daripada Asyur. Maka kurang lebih orang Yahudi, orang Israel berada di daerah taklukan dari Persia. Persia mempunyai kebijakan politik yang berbeda. Kalau Babel dahulu menawan mereka dibawa ke negerinya, maka sekarang Persia kebijakannya mengembalikan orang Israel ke tanah leluhurnya. Di sanalah mereka hidup, di sanalah mereka membangun, tapi tetap merupakan koloni atau taklukan daripada negara Persia yang besar itu. Tidak sampai di situ. Sesudah mereka berada di negerinya sendiri, tanah leluhurnya yang diwarisi dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Tahu-tahu kerajaan Yunani Romawi mengalahkan Persia, menaklukkan Persia, sehingga orang Yahudi Israel yang berada tadi takluk kepada Persia sekarang handover, ganti majikan. Jadi kita lihat berapa kali mereka ganti majikan itu. Babel pindah tangan kepada Persia, dari Persia pindah tangan kepada Romawi. Memang sekarang mereka sudah berada di tanah sendiri, tapi Romawi menindas mereka begitu rupa. Jadi mereka itulah sebuah bangsa yang tidak berdaulat. Maka sekarang murid-murid mengajukan permohonan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel sebelum engkau naik ke surga? Merupakan hal yang masuk akal memang. Sesuatu yang merupakan kebutuhan penting bagi mereka memang. Lagi pula saudaraku, bahwa permintaan mereka itu tentu itu berhubungan dengan pengharapan mesianik yang sudah mengendap di kalangan Yahudi selama ratusan tahun sesudah mereka pulang dari Babel itu atau Persia tadi. Sudah berada di Yerusalem, mereka terus mengharap-harapkan datangnya Mesias. Dan sekarang sebagian mereka terutama murid-murid sudah percaya Yesus adalah Mesias itu sendiri. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dan sekarang mereka sudah melihat karyanya, melihat keajaibannya, melihat mujizat, melihat keilahiannya. Dan sekarang Yesus mau naik ke surga. Wajarlah mereka meminta, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang? Engkaulah tokoh yang tepat. Tidak ada figur lain lagi yang lebih tepat selain engkau. Maka mereka dengan suara bulat menaikkan satu permohonan supaya Yesus memulihkan kerajaan Israel. Beberapa kemungkinan lain mungkin berhubungan dengan pemikiran atau perasaan mereka. Waduh, dulu Yesus ketika engkau bersama kami pun, ketika engkau sebelum disalibkan pun, kita sudah sering kali dibenci, dianiaya, dibuli. Apalagi ketika penyalibanmu. Bukankah waktu sebelum penyalibanmu Herodes mendadak berdamai dengan Pontius Pilatus? Demikian juga pemimpin Bait Allah yang tadinya ada sentimen dengan Herodes, ada sentimen dengan Pontius Pilatus perwakilan dari Kekaisaran Romawi. Sekarang tiga kekuatan itu sudah bersekongkol. Segitiga yang bersekongkol, yaitu Roma, Herodes, pemimpin agama bersekongkol menyalibkanmu. Dan kalau engkau naik ke surga sekarang, kerajaan Israel belum dipulihkan, bagaimana nanti nasib Israel ini? Kalau dulu mereka tidak bulat pun suaranya, kita sudah menderita. Apatah lagi yang akan terjadi kalau mereka sudah menjadi kekuatan yang menyatu? Jadi
sesuatu yang sangat logis kalau mereka menaikkan permohonan permohonan di atas permohonan, request di atas request, pertanyaan di atas pertanyaan tadi kepada Yesus. Apalagi mungkin mereka itu masih juga menyimpan atau mengidam-idamkan kedudukan penting di dalam kerajaan. Karena pada masa-masa sebelumnya di antara murid-murid ini sudah ada cekcok ini. Sudah ada perseteruan rivalitas antara mereka. Mereka berkata, siapa yang lebih besar di antara kita? Siapa yang terbesar di antara kita ini? Sampai-sampai di masa sebelumnya Yesus mengatakan yang terbesar ialah yang terkecil, yang menjadi tuan adalah yang menjadi hamba, yang menjadi orang terbesar di kerajaan surga adalah yang menjadi seperti anak kecil. Tapi rupa-rupanya barangkali itu masih belum terkikis habis dari ambisi mereka. Jadi sekarang mereka memohon, pulihkanlah kerajaan Israel supaya kami mempunyai kedudukan. Nah, tidak jarang orang memang begitu ya. Kalau ada pemimpin mau lengser, kadang-kadang masa-masa akhir pemerintahannya itu suka mengangkat kroni-kroninya, kroco-kroconya untuk didudukan pada posisi-posisi penting. Barangkali para murid waktu itu mengharap-harapkan jabatan yang penting di dalam kerajaan Israel, maka mereka sepakat sekarang menaikkan permohonan, maukah engkau memulihkan Israel, kerajaan Israel sekarang. Nah, kita sudah mencoba memahami apa yang dipikiran mereka, apa yang mungkin dirasakan mereka. Sekarang kita lihat apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Mari kita melihat jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-7. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa, yaitu kronos. Engkau tidak perlu mengetahui waktu, yaitu kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dikatakan oleh Yesus, engkau tidak perlu mengurusi hal waktu itu. Ya, tema waktu memang bukan hanya murid-murid yang ingin jawaban segera. Mereka ingin secepatnya kerajaan Israel dipulihkan. Tapi hal ketidaksabaran mengenai waktu juga mengidap manusia modern. Diidap oleh manusia modern maksud saya. Jadi salah satu filsafat waktu berbunyi, time is money. Nah, ini populer ya di dunia ini ya. Time is money. Pokoknya waktu itu harus dikonversi menjadi uang, menjadi sesuatu yang menghasilkan. Tidak salah melulu salah sih, tapi kadang-kala kalau kita sampai mengeksploitasi bahwa waktu adalah uang, kita menjadi seorang yang segala-galanya harus berlangsung cepat, harus berlangsung sekarang. Time is money bagi sebagian orang diubah menjadi time is now. Waktu itu sekarang. Perkara besok saya tidak tunggu, saya tidak sabar. Sekarang. Sampai ada lagu berbunyi, it's now or never katanya. Sekarang atau tidak sama sekali. Banyak orang tidak sabar mengenai waktu. Banyak orang ingin hasil segera. Banyak orang ingin hasil kilat. Bim salabim, bila perlu langsung jadi. Kalau tadi pagi kita menanam pohon, maunya nanti sore sudah menuai buahnya, sudah memakan buahnya. Wow! Mengenai waktu kita tidak lebih baik juga dari mereka yang tadi mengajukan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel now, sekarang. Kita pun kadang-kadang, Tuhan sekarang. Permohonan doa kita maunya dijawab sekarang. Sekarang corona segera berakhir. Ya memang wajar sih kita meminta begitu, tapi tetaplah beri kedaulatan Allah. Kalau ada extend time, butuh waktu lebih panjang lagi, itu semuanya juga ada maksud demi kebaikan kita. Jangan kita memaksakan waktu kita kepada waktunya Tuhan. Pada mata Tuhan sudah disimpulkan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu berkumpul, ada waktu untuk berpisah. Ada waktu untuk berdekat-dekatan, ada waktu untuk jaga jarak. Amin saudaraku. Segala sesuatunya ada waktu. Dan waktu ada di dalam kedaulatan Allah. Baik waktu secara kronos, yaitu waktu yang berjalan normal, demikian juga waktunya Tuhan atau momentumnya Tuhan, itu juga berada di dalam kedaulatan Tuhan. Saudaraku, Yesus tidak menjawab permohonan mereka, tidak mengabulkan permintaan mereka mengenai waktu,
Dan Yesus berkata, engkau tak perlu tahu mengenai waktu dan masanya itu. Itu adalah kedaulatan Bapa yang menetapkannya menurut kehendaknya sendiri. Saudaraku, biarlah kita menjadi seorang yang rendah hati. Kalaupun doa kita tidak terkabul menurut waktunya kita, bahkan menurut caranya kita, atau bentuk yang kita harapkan, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Kadang-kadang ada masa panjang suatu pergumulan yang kita harus gunakan itu sebagai pembenahan bagi diri kita untuk melihat yang jauh lebih besar, untuk membentuk karakter kita, dan itu lebih penting daripada jawaban yang segera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih lanjut jawaban Tuhan Yesus kepada mereka, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketimbang menjawab pertanyaan mereka mengenai waktu dan menjawab pertanyaan mereka mengenai pemulihan kerajaan Israel, Yesus mengalihkan fokus mereka dari tema pemulihan kerajaan Israel yang sekarang, dialihkan kepada engkau menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa artinya, saudaraku? Yesus tidak menjawab tema permohonan pemulihan kedaulatan kerajaan Israel, sebab memang, saudaraku, bagi Yesus bukan kerajaan fisik Israel yang mau dipulihkan. Yesus bukan seperti yang mereka harapkan sebagai tokoh yang akan membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Daud. Yesus tidak datang untuk kerajaan Daud secara fisik di bumi. Yesus datang ke dunia untuk kerajaan Allah. Tulisan-tulisan perjanjian baru tidak menyebut Basileatu Israel atau kerajaan Israel. Tema-tema yang ditulis penulis perjanjian barulah soal Basileatu Theo, kerajaan Allah. Jadi yang akan dipulihkan oleh Yesus suatu hari dia datang kedua kali adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel secara fisik dengan ibu kota Yerusalem yang kita saksikan sekarang. Kalau kalangan Israel berkepentingan pemulihan mereka di sana, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah urusan kerajaan Allah, urusan kerajaan yang kekal, yang rajanya adalah Yesus Kristus. Dan kerajaan itu bukan hanya pada satu lokasi tertentu, pada masa tertentu. Kerajaan itulah kerajaan yang kosmik, kerajaan yang berdaulat atas segala-galanya. Dan sepanjang waktu berdaulat, itu yang mau dipulihkan bagi kepentingan manusia. Di dunia yang sekarang ini, kepentingan kita adalah kerajaan Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Mari kita lebih mementingkan kerajaan Allah. Tentu kita berurusan dengan dunia. Suatu hari saya heran melihat ayah saya yang sudah tua ketika dia masih hidup. Dia menanam pohon di ladang, menanam pohon-pohon. Lalu saya tertarik bertanya, ayah kenapa menanam pohon lagi, sudah tua? Saya pancing dia pertanyaan begitu. Dia bilang, meskipun tua tetap menanam pohon. Karena kita berharap masa yang panjang. Dan kalau bukan kita yang menuai hasilnya, anak-anak dan orang setelah kita akan menikmatinya, kata ayah saya. Tetapi saudaraku, begitu pun bahwa kita tidak boleh konsentrasi mengurusi dunia ini saja. Betul kita mungkin seperti Hairil Anwar berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tetapi jangan kita terkunci seolah-olah kepentingan kita hidup hanya berkisar soal kerajaan dunia ini. Hanya berkisar soal hidup yang sekarang ini. Paulus menulis, malanglah orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus
hanya pada urusan kehidupan di dunia yang sekarang. Soalnya Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Jadi Yesus sedang mengatakan, jangan konsentrasi kepada kerajaan Israel yang kamu bilang, tapi konsentrasi kerajaan Allah, dan kamu akan diberi kuasa supaya kamu menjadi saksiku. Ku itu menunjuk Yesus. Siapa Yesus? Raja dari kerajaan itu. Jadi tugas kita adalah menyaksikan sang raja, menyaksikan kerajaan itu di dunia kita yang sekarang. Konsentrasi kita bukan membangun secara fisik sebuah kota. Konsentrasi kita bukan memulihkan kerajaan Israel sebagai seperti dulu kerajaan Daud. Bukan itu. Yesus mengalihkan perhatian mereka dari tema kerajaan di dunia dengan masuk kepada tema kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya Yesus mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran? Artinya jangan fokus pada dunia ini. Artinya kita dipanggil dari dunia memang menjadi anak-anak Allah, tapi kemudian kita diutus kembali ke tengah dunia. Dan untuk diutus ke tengah dunia, kita diberikan perlengkapan surgawi, namanya kuasa. Itu terjadi kalau Roh Kudus turun atas kita. Sehingga kita bisa menjadi saksinya di dunia ini berdasarkan pekerjaan kita, potensi kita, kapasitas kita, bidang kita, waktu kita dapat menjadi saksi bagi raja dan kerajaan itu di dunia yang sekarang. Saudaraku, hidup kita ini bukanlah hidup demi diri kita sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan bukanlah jargon kosong. Tuhan mau memakai hidup kita, menyalurkan berkatnya kepada orang lain, kepada semua kaum di muka bumi. Itu sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Abraham, keluar dari tanah ini, dari negeri ini, dari sanak saudaramu, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan kemudian di Kejadian 12 ayat 3 berbunyi, melalui engkau dan keturunanmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Yesus mengokohkan janji itu dengan perintah, pergilah ke seluruh bumi. Ajarkanlah tentang kerajaan itu. Sampaikanlah kebenaran tentang Dia. Saksikanlah sang raja dan kerajaan itu. Dan untuk itu kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku, di peringatan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini, kita sedang diajar pada sebuah konsentrasi. Marilah kita memandang kerajaan Allah sebagai hal yang utama. Dan di dalam kerajaan Allah, tema itulah yang menggiring dan membimbing kita untuk berkiprah di tengah dunia kita sekarang menurut pekerjaan kita masing-masing. Dan setiap kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Perlengkapan kuasa Roh Kudus ini akan dijabarkan sebagai karunia-karunia yang memperlengkapi kita menurut bidang kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan saya akan katakan, Tuhan tidak bekerja menurut waktu kita. Terkadang Tuhan terlihat lambat bekerja, tapi Dia pasti tepat pada waktunya. Dia pasti memulihkan, tapi bukan memulihkan apa yang kita idam-idamkan, memulihkan apa yang dirancangkannya. Tuhan tidak selalu mengabulkan permohonan kita, tetapi Tuhan pasti memberikan sesuatu yang lebih baik dan yang terbaik bagi kita. Amin, saudaraku. Khotbah ini akan berlanjut pada tema Hari Pencurahan Roh Kudus. 10 hari lagi dari sekarang kita akan lanjut belajar tentang apa yang dimaksud tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Demikianlah pemberitaan kita pada hari ini. Sampai jumpa kita pada hari perayaan besar juga, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus. 10 hari dari sekarang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan, mengenang kenaikan-Mu ke sorga dengan menggumulkan beberapa bagian ayat firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, memberikan kepada kami hikmat, menjadikan kepada kami pedoman yang membuat kami bersikap apa yang lebih penting di dalam hidup ini, apa yang terpenting di dalam hidup ini, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh seturut dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan rancangan-Mu, semakin terhisap
kepada rancangan Allah. Terima kasih Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan firman ini, rahmat Tuhan turun atas kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Jumpa lagi kita, tanpa terasa sudah 5 hari kita melewatkan waktu. Dan hari ini kita bersyukur sudah dengar firman Tuhan, mengikuti puji-pujian, dan ikut memuji di rumah. Hari yang istimewa di mana kita menyambut Tuhan Yesus naik ke surga. Kakek-kakek kita menjadi saksi. Mereka melihat Tuhan Yesus sendiri dengan mata kepala sendiri. Para murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Kita hari ini disebut orang berbahagia. Sebagai cucu-cucu mereka, kita dengan iman percaya, Tuhan naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan rumah kita. Kalau Bapak Ibu semua nanti sudah bosan di bumi ini, karena pijakannya tanah, ada lumpur, ada cacing. Di sana tanahnya emas, debunya pun emas. Temboknya dari jamrud, dari permata yaspis. Luar biasa kan? Jangankan merasakan permata jamrud, megang aja saya belum pernah. Di sana sudah disiapkan. Jadi hari yang istimewa ini, mari saya ajak Bapak Ibu, kita mensyukuri dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau naik ke surga untuk mempersiapkan rumah bagi kami. Siapalah kami ini Tuhan? Kami hanya orang yang percaya kepada Engkau, mendapat anugerah dan balasan yang begitu besar. Engkau bukan hanya mati di kayu salib menebus dosa kami, tapi Engkau mempersiapkan sebuah rumah yang indah, yang tanahnya dari emas, temboknya dari jamrud, dari yaspis. Tuhan, sungguhnya siapalah kami ini Tuhan? Sungguh satu keberuntungan buat kami. Kami diberikan anugerah yang begitu besar. Lewat firman-Mu, lewat pujian yang sudah dinaikkan. Tuhan, itulah yang hanya bisa kami lakukan. Hanya dengan doa, dengan permohonan, dan menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang begitu kuasa. Tuhan yang begitu besar. Engkaulah yang luar biasa. Tiada tandingannya Tuhan. Tuhan Yesus, di saat Engkau naik ke surga, biarlah kami dalam peringatan ini Tuhan, terus mohon belas kasihan-Mu. Lindungi kami semua Tuhan, jemaat-Mu, para pemirsa, Bapak Ibu semua yang sedang berada di rumah. Terima kasih Tuhan. Berkati terus bangsa dan negara kami. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, istri-istri kami, para suami-suami kami. Tuhan lindungi terus dari virus corona ini. Berkati usaha-usaha kami Tuhan. Dengan adanya virus corona ini Tuhan, ekonomi menjadi lesu, perekonomian menjadi berantakan. Tapi kami percaya pasti Tuhan, bahwa semuanya ini Tuhan sedang melihat kami melalui suatu ujian. Biar firman kami makin diteguhkan, dikuatkan. Kami percaya Tuhan, virus corona ini berlalu, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan akan membuka jalan buat usaha-usaha kami, buat pemerintahan kami, buat negara kami. Biar tanah air kami yang tercinta ini Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Bukan hanya kami semua Tuhan, berbagai bangsa di negara manapun yang mengalami virus corona, Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan Tuhan. Pertolongan-Mu nyata, karena Engkau Tuhan bukan buat kami, buat seluruh bangsa. Kami juga terus Tuhan berdoa Tuhan untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel Tuhan. Tuhan sertai mereka juga, lindungi mereka daripada virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan kami boleh menyerahkan di hari yang teristimewa ini, nama Tuhan dipermuliakan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami semua.
Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita tiba pada bagian akhir ibadah kita, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Dan untuk itu kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami menanti-nantikan uluran tangan. Kami yakini janji-janji. Kami percaya Engkau peduli kepada kami. Tidak membiarkan kami. Tidak membiarkan kami jatuh terpuruk. Engkau mengangkat kami. Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkau pula membuka jalan keluar atas masalah kami. Engkau yang menyembuhkan sakit kami. Engkau yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkaulah yang mencurahkan rahmat yang tiada putus-putusnya atas setiap kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, jamahlah mereka dan sembuhkanlah ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, yang sedang menderita, yang sedang terpukul ekonominya, yang terpukul usahanya, yang mengalami tekanan keuangan. Tuhan tolong dan jamahlah mereka. Berikan rahmat-Mu, berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami terus percaya Engkau Allah yang peduli, Allah yang sungguh-sungguh bertindak memberikan kebaikan-Mu kepada kami yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Kita buka hati kita, kita tadahkan tangan kita, dan terimalah rahmat-Nya turun atas setiap kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, maka engkau menerima kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, maka engkau beroleh damai sejahtera. Turunlah rahmat-Nya dari Bapa kita yang kekal, dan anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun dan beserta kita mulai hari ini, sampai esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita. Salam.